Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nurjana dengan NIM 20102021027. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai imigrasi dan kepabeanan. Selanjutnya akan saya jelaskan di slide berikut ini. Ini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari imigrasi itu sendiri. Imigrasi adalah aktivitas perpindahan penduduk dari negara lain ke negara tertentu untuk menetap. Imigrasi sendiri juga diatur nih dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa setiap hak ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Oleh karena itu, setiap pelaku imigrasi biasa disebut imigran atau WNA, warga negara asing di dalam Indonesia itu sendiri. Yang selanjutnya adalah peranan atau fungsi imigrasi Indonesia terhadap kedaulatan rakyat. Yang pertama, pelayanan masyarakat. Fungsi ini menuntut supaya kegiatan imigrasi di setiap negara harus memberikan pelayanan terbaik, baik itu untuk negara Indonesia maupun warga negara asing. Yang kedua, ada keamanan. Fungsi ini adalah imigrasi berhak untuk menjamin keamanan dari imigran-imigran yang datang. Contohnya seperti misalnya pemeriksaan ketat terhadap turis-turis yang datang yang mungkin membawa barang-barang yang mencurigakan atau gerak-gerik yang tidak biasa yang ia tunjukkan ketika mengunjungi Indonesia. Yang selanjutnya adalah aturan hukum atau penegakan hukum. Aturan hukum ini juga harus ditegakkan tak hanya bagi warga negara sendiri, tapi juga warga negara asing. Aturan ini ditegakkan agar para imigran tetap memiliki batasan-batasan dalam mengunjungi suatu negara. Contoh-contoh dari pelanggaran hukum yang bisa menyebabkan deportasi seperti pemalsuan identitas, masuk secara ilegal, melakukan kekerasan, sampai melakukan pencurian. Oke, yang selanjutnya ada faktor pendorong imigrasi. Yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi faktor terbesar dalam kegiatan imigrasi. Karena pada umumnya manusia itu ingin meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dengan cara berpindah ke suatu tempat yang lebih maju. Oleh karena itu, negara-negara yang biasanya dituju adalah negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, Cina, Jepang, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada faktor politik. Faktor politik ini sering menyebabkan seorang berpindah ke negara lain dikarenakan ketidakstabilan kondisi politik di dalam suatu negara yang biasanya bisa menyebabkan seorang pindah negara. Karena pada umumnya perbedaan ini karena faktor keselamatan diri sendiri dan ketidakstabilan politik itu biasanya menyebabkan hal-hal perang saudara seperti itu. Yang selanjutnya ada faktor pendidikan. Pendidikan ini juga menjadi alasan mengapa seorang berimigrasi. Hal ini bisa terjadi ketika kondisi pendidikan di negara sendiri masih kurang memadai, sementara di negara lain lebih mumpuni sehingga bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dibanding negara sendiri. Yang selanjutnya ada faktor sosial dan budaya. Seorang biasanya juga ingin pergi ke negara karena faktor budaya yang dimiliki oleh negara lain. Biasanya budaya-budaya itu tidak ada dalam budaya sendiri. Misalnya, banyaknya turis yang mengunjungi Pulau Bali karena kebudayaan unik yang ada di sana, serta budaya K-pop yang membuat banyak orang ingin mengunjungi Korea Selatan. Pembahasan selanjutnya adalah kepabeanan. Dimulai dari definisi kepabeanan sendiri. Teman-teman pasti asing nih dengan kata kepabeanan itu sendiri. Kepabeanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah kepabeanan dan pemungutan bea masuk. Selanjutnya ada tujuan kepabeanan. Tujuan utama dari kepabeanan adalah untuk melindungi pasar dari ancaman barang-barang yang mungkin berbahaya dan tidak sesuai dengan standar yang disampaikan dalam peraturan yang berlaku. Contoh dari tindak kejahatan kepabeanan yaitu penyelundupan, di mana penyelundupan ini sendiri sangat merugikan negara karena penyelundupan ini tidak
dan jarang sekali diketahui oleh orang-orang. Oke, yang terakhir ada fungsi dari kepabeanan itu sendiri. Yang pertama ada merumuskan kebijakan dalam penegakan hukum, pelayanan, dan pengawasan, serta optimalisasi penerimaan negara bidang kepabeanan dan cukai. Yang kedua, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria mengenai pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Yang terakhir ada melaksanakan administrasi kepabeanan. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi kali ini, yaitu imigrasi dan kepabeanan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.